Jumpa lagi dalam kegiatan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Somlaki bersama kami Sektor 8. Teman-teman sudah siap belum? Teman-teman harus serius dan fokus ya untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Teman-teman harus siapkan Alkitab, juga buku dan pena. Kalau teman-teman sudah semuanya siap, saya mengajak teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Anak-anak, Ibu Pengasuh harap semua tenang dan mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman masih semangat kan? Masih dalam suasana memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-75. Saya mengajak teman-teman untuk selalu semangat menjadi anak Tuhan. Kita tidak boleh putus asa, tetapi selalu berani, seperti lagu berikut ini. Teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, penuhilah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam seluruh hidup kami. Amin.
Pembacaan kita di siang hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni pertama Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16, yang berjudul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang.
Shalom anak-anak di rumah, dari sektor 1 sampai sektor 20. Apa kabar semuanya? Ibu pengasuh berharap semuanya berada dalam keadaan sehat. Anak-anak tentunya sudah menyaksikan video yang telah diputar tadi. Di sini, Ibu pengasuh ingin menyampaikan 3 pesan penting dari 4 tokoh yang berada dalam cerita yang diputar tadi. Tokoh yang pertama dan kedua adalah Raja Ahab bersama istrinya Isabel. Ibu pengasuh berpesan, jangan sekali-kali anak-anak meniru perbuatan jahat dari kedua tokoh tersebut. Karena ketika anak-anak taat dan setia melakukan firman Tuhan, anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, anak-anak akan diberikan hukuman sama seperti Raja Ahab bersama istrinya. Tokoh yang ketiga dalam cerita tadi adalah Nabi Elia. Di sini Ibu pengasuh berpesan, anak-anak harus mengikuti teladan dari Nabi Elia, di mana ia tetap setia, tetap dengan rela mengikuti perintah Tuhan. Contohnya, anak-anak di dunia ini, orang tua adalah wakil Allah. Anak-anak harus mengikuti perintah dan nasihat dari orang tua. Tokoh yang terakhir dari cerita tadi adalah seorang ibu janda di Sarfat. Sikap tokoh ini menjadi kunci dari cerita di dalam firman Tuhan saat ini. Ibu pengasuh berharap semoga anak-anak dapat mengikuti jejaknya yang tetap dengan rela menolong, membantu sesama, mengasihi sesama, walaupun anak-anak dalam hal berkekurangan. Yakinlah anak-anak, ketika anak-anak memberi dengan sukacita, anak-anak telah diberkati oleh Tuhan. Dan yang lebih penting dari semuanya itu anak-anak, kelak nanti anak-anak akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik dan para pengasuh yang ada di rumah, mari kita tenang dan kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kami. Tuhan masih menjaga dan menuntun kami sampai saat ini, di mana kami boleh
berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ada dalam kegiatan ibadah sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil di Jemaat GPM Somlaki. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil yang ada di Jemaat GPM Somlaki mulai dari sektor 1 sampai sektor 20 ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan kenal akan anak-anak kekasih kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di mana saja mereka berada, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat-tempat bermain. Tuhan memberkati dan melindungi mereka agar mereka selalu ada dan aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan para pengasuh yang ada di Jemaat GPM Somlaki, mulai dari jenjang batita sampai dengan jenjang remaja ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai para pengasuh agar apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk membimbing dan mengasuh anak-anak asuhan kami ini, kami dapat melakukannya dengan segala baik. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan orang tua dari anak-anak asuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan memberkati itu agar apapun yang mereka kerjakan dapat menjadikan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan kami tak lupa berdoa menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat, provinsi, bahkan pemerintah kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan agar apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dapat mereka lakukan dengan segala baik. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan kondisi keadaan yang sementara ini kami jalani, di mana keadaan yang sementara terjadi ini Tuhan, banyak di antara kami yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Kami berdoa menyerahkan para pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, baik itu melalui obat-obatan yang diberikan oleh para medis. Tuhan memberkati itu, setiap tangan-tangan yang melayani, Tuhan memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan kami tak lupa mendoakan Jemaat GPM Somlaki ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Ketua Majelis Jemaat, para pendeta jemaat, para perangkat pelayan yang ada di Jemaat GPM Somlaki, baik itu penatua, diaken, dan semua perangkat pelayan yang ada di sektor-sektor, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan memberkati itu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan firman kebenaran yang telah kami dengarkan di saat ini melalui cerita yang dibawakan oleh pengasuh. Kiranya Tuhan memberkati itu agar anak-anak yang telah mendengarkan cerita di saat ini dapat mereka lakukan dalam seluruh kehidupan mereka dengan segala baik. Bapa, ini doa kami dengan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat ini. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan melewati tanda kehendak-Mu, baik itu lewat tutur kata, perbuatan nyata, tersembunyi sekalipun. Tuhan ampuni itu. Lalu kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan,
Adik-adik dan para pengasuh, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus mau menyertai kami semua mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, demikianlah ibadah dan kegiatan di sini PPI saat ini. Jangan lupa untuk tetap semangat. Teruslah berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Akhirnya, saya, Emma Muralkoso, Vital Wanwase, Dan saya, Angel Pihara, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu siang hari ini. sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.